Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Katili. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana software dibuat. Pembuatan perangkat lunak adalah proses struktur yang mengikuti metodologi seperti SDLC, Software Development Life Cycle. Secara umum prosesnya meliputi analisis kebutuhan, menentukan apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak. Ini melibatkan wawancara pengguna, studi dokumen, dan pendefinisian spesifikasi, desain, merancang struktur perangkat lunak, arsitektur database antarmuka pengguna, dan algoritma. Implementasi, pengkodean, implementation, coding, menulis kode program berdasarkan desain yang telah dibuat menggunakan bahasa program tertentu. Pengujian, testing, memastikan perangkat lunak berfungsi dengan benar, bebas bug, dan memenuhi spesifikasi. Pengujian dapat berupa unit testing, interrogation testing, dan sistem testing. Penyebaran, deployment, menginstal dan meluncurkan perangkat lunak agar dapat digunakan dengan pengguna akhir. Pemeliharaan, maintenance, memperbaiki bug yang muncul setelah peluncuran, meningkatkan fungsionalitas, dan mengadaptasi perangkat lunak dengan perubahan lingkungan. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Ahmad. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri yaitu alat yang memungkinkan kita untuk berbicara dengan komputer dan membuat berbagai aplikasi yang berguna. Bahasa pemrograman adalah alat atau sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia yang disebut programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer agar melakukan tugas tertentu. Dengan bahasa pemrograman, kita bisa membuat program, aplikasi, game, dan website untuk berbagai sistem lainnya. Bahasa pemrograman memiliki aturan penulisan atau disebut sintaks yang harus diikuti, dan setiap bahasa memiliki kegunaan atau keunggulan masing-masing. Ada beberapa contoh bahasa pemrograman. Yang pertama ada Python. Python ciri-cirinya itu mudah dipelajari, cocok untuk pemula. Ini sering digunakan untuk data science, AI, automasi, dan web development. Yang kedua ada JavaScript, digunakan untuk membuat website yang interaktif, berjalan di browser. Yang ketiga Java, cocok untuk membuat aplikasi Android dan software perusahaan, berbasis OOP atau disebut Object Oriented dan Programming. Yang keempat adalah bahasa C, bahasa pemrograman dasar, cepat dan efisien. Biasanya digunakan dalam pengembangan sistem operasi dan perangkat keras. Yang kelima ada bahasa C++, pengembangan dari C dengan fitur tambahan yang digunakan untuk membuat game, software berat, dan aplikasi performa tinggi. Yang keenam ada PHP, digunakan untuk membuat website dinamis di sisi server atau disebut backend. Banyak digunakan dalam pembuatan website dengan WordPress. Yang ketujuh ada SQL. SQL sendiri digunakan untuk mengelola dan mengambil data dari database. Contohnya select, insert, delete, dan database. Singkatnya, bahasa pemrograman adalah bahasa untuk berbicara dengan komputer. Baik, poin selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang lisensi perangkat lunak atau yang disebut software lisensi. Lisensi perangkat lunak adalah kontrak hukum antara pemilik atau pengembangan perangkat lunak yang disebut pemberi lisensi dan pengguna penerima lisensi yang mengatur cara
cara pengguna dapat menggunakan perangkat lunak tersebut. Penjelasannya, ini bukan pembelian perangkat lunak itu sendiri. Kalian tidak memiliki kode sumbernya, melainkan pembelian hak untuk menggunakan perangkat lunak tersebut sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Jenis-jenis lisensi adalah yang pertama yaitu properti atau komersial lisensi. Pengguna membeli hak pakai tetapi tidak memiliki akses ke kode sumber dan dilarang memodifikasi, mendistribusikan atau merekayasa balik atau yang disebut reverse engineering. Contoh, Microsoft Windows, Adobe Photoshop. Open source atau lisensi sumber terbuka memberikan pengguna hak untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode sumber. Lisensi ini menjamin kebebasan tertentu. Contohnya, permissive lisensi seperti Apache 2.0 hanya mengharuskan atribusi. Copyright lisensi seperti GPL General Public Lisensi dan mewajibkan setiap modifikasi yang didistribusikan harus tetap memiliki lisensi open source yang sama. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Windy Bonde. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang masa depan perangkat lunak, yaitu masa depan perangkat lunak akan didorong oleh tren teknologi utama yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia dan data, dan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin atau ML. Perangkat lunak akan semakin pintar dan mampu belajar dari data untuk mengotomatiskan tugas, membuat keputusan, dan mempersosialisasi pengalaman. Kemudian, komputasi awan atau cloud computing dan edge computing. Perangkat lunak akan semakin berbasis cloud, misalnya SaaS, software as a service, memungkinkan skabilitas dan aksesibilitas global. Edge computing akan memproses data lebih dekat ke sumbernya, misalnya perangkat IoT. Kemudian, Internet of Things atau IoT meningkatkan jumlah perangkat terhubung yang membutuhkan perangkat lunak untuk mengelola, mengumpulkan, dan menganalisis data sensor. Kemudian, keamanan cyber security, dan meningkatkan ketergantungan pada perangkat lunak. Keamanan akan menjadi fitur fundamental, bukan tambahan. Kemudian, pengembangan low-code atau no-code platform yang memungkinkan orang tanpa keterampilan pemrograman mendalam untuk membuat aplikasi, mempercepat pengembangan perangkat lunak untuk kebutuhan bisnis. Baiklah, sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kembali lagi dengan saya. Yang terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu SDLC. SDLC adalah Software Development Life Cycle. SDLC atau Software Development Life Cycle adalah kerangka kerja terstruktur yang mendefinisikan semua tahapan penting yang terlibat dalam pembuatan, perubahan, pengujian, dan implementasi perangkat lunak berkualitas. Ada beberapa tujuan utama SDLC. Yang pertama, memastikan proyek perangkat lunak diselesaikan secara efisien dan efektif. Yang kedua, menyediakan visibilitas dan kontrol atau proses pengembangan. Yang ketiga, memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna dan tenggat waktu. Selanjutnya, ada model-model SDLC yang populer. Yang pertama, model air terjun atau waterfall model. Pendekatan linear dan sekuensial, setiap fase harus selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Cocok untuk proyek dengan persyaratan yang sangat jelas dan stabil di awal. Model agil, pendekatan iteratif dan inkremental, pekerjaan dibagi menjadi siklus pendek yang berulang, memungkinkan fleksibilitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan. Saat ini merupakan metodologi yang paling umum digunakan. Yang ketiga, model spiral.
yaitu menggabungkan elemen desain dan pembuatan prototipe dalam fase-fase berurutan dengan penekanan kuat pada manajemen risiko. Yang keempat, model V atau V model. Versi waterfall yang berfokus pada hubungan antara fase pengembangan dan fase pengujian yang sesuai. Misalnya, desain arsitektur dikaitkan dengan sistem testing. Terima kasih. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena like dan subscribe sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.